Kayak misalnya MBD tiba-tiba timnya udah ada 700 orang ya, aku sih nggak masalah ya buat bayar game. Raffi Ahmad. Hai, selamat datang di Gadgetainment bersama tim Aum Gadget. Kali ini kita mau merekomendasikan Rekomendasi game untuk temen-temen di korporat atau dimanapun. lebih ke kuis ya, Iya. yang nggak cuma bisa buat korporat tapi juga anak kuliahan mungkin bisa, anak Bisa. sekolah bisa. Atau misalnya kayak dosen atau guru yang mau bikin kuis buat siswa-siswanya supaya lebih engaging dan entertaining. Iya, kalau biasanya Kahoot, nah ini yang lain. Jadi buat yang bosan Kahoot terus, Kahoot sampai anxiety, ini yang lain. Kita mulai rekomendasi yang pertama. Ya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu namanya Mentimeter. Sebenarnya ini buat presentasi, tapi katanya bisa juga ada pilihan buat bikin kuis yang interaktif gitu. Nah, kurang lebih tuh bisa untuk 50 partisipan. Tapi, kalau kamu mau lebih dari itu, bisa upgrade ke akun premium yang berbayar. Menarik ya sebenarnya? Menarik, tapi ini kayak khusus buat orang-orang yang lingkupnya kecil aja gitu. Iya. Nggak lebih dari 50 orang kalau misalkan dia mau gratis. Nah, ya kan sebenarnya kalau misalnya mau lebih dari 50 orang juga nggak apa-apa, tinggal bayar aja. Ya. Kayak misalnya MBD tiba-tiba timnya udah ada 700 orang ya, aku sih nggak masalah ya buat bayar game. Raffi Ahmad. Lihat lebih dari Support dong. Amin. Aminnya mana? Amin. Support dong. Amin. 700 orang. Kita bikin gathering tapi kayak Eropa gimana? Boleh. Ya? Boleh. Amin. Okay. Bisa kita atur. Oke. Gathering Eropa. Oke, tandain deh. Ada 700 karyawannya gathering ke Eropa. Yang sebelah sana. Yuk kita lanjut rekomendasi kedua. Rekomendasi kedua ada Quizizz. Jadi ini bisa dibilang cukup familiar di kalangan kampus-kampus Indonesia. Jadi game ini nggak cuma cocok buat korporat, tapi juga guru yang mau bikin kuis jadi lebih interaktif. Termasuk dosen ya? Iya, termasuk dosen. Nah, fiturnya ini juga ada pilihan ganda, ada checklist sampai jawaban isian. Jadi kayak ulangan harian gitu. Iya, ulangan harian yang dibikin lebih interaktif, menyenangkan, lebih mau nih gue main game ini nih. Jadi terkesannya game padahal lagi diuji ya. Kemampuannya tuh. Bagus sih tapi. Bagus. Oke, jadi lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu namanya World Wall. Dan ini katanya bukan cuma korporat doang yang bisa pakai, tapi bahkan anak TK pun juga bisa buat main game ini. Soalnya ada pilihan template-nya tuh beragam banget dan kurang lebih ada 18 template yang bisa digunakan. Mulai dari kuis sampai nyusun gambar atau kata. Nah, kalau ini soalnya bisa di-share via email ataupun Google Classroom. Berarti kurang lebih si World Wall mungkin mirip ya sama yang si Quizizz tadi kali ya? Kurang lebih mirip, soalnya banyak digunain sama kayak pelajar-pelajar gitu. Jadi kayaknya sih kalau yang aku lihat si Quizizz dan World Wall nih karena sama-sama bisa di-share kuisnya, si pertanyaannya tuh bisa di-share lewat email atau Google Classroom. Jadi kayak mungkin bisa buat pengajar-pengajar jadi kayak kesannya ke murid-muridnya, kita main game yuk. Iya. Padahal mah take home test gitu. Itu take home test. Hai. Belajar kalian kamu. lagi diuji. Tapi judulnya game. Nah, tapi bagus. Ya. Lumayan membantu para pengajar untuk lebih terlihat menyenangkan padahal belum tentu, tapi ya udah yuk lanjut ke yang keempat. Nah, ini yang keempat. Nah, kalau ini cocok untuk presenter, trainer, sama speaker. Nah, terus ini tuh katanya cukup ramah untuk pengguna baru yang mau bikin game trivia dan memungkinkan untuk atur waktu sampai nilai poin. Kurang lebih ya sama kayak Kahoot, tapi ini versi yang lain gitu ya. Kalau bosan Kahoot, udah coba nih si Slido ini. Mungkin kalau misalnya dari yang penjelasan tadi, kenapa mereka jadi ngeklaim kalau ini cocok untuk presenter, trainer, dan speaker? Karena tadi itu kali ya, karena juga ada penilaian poin dan juga ada pengaturan waktu, itu kan bakal berguna banget buat mereka yang berusaha untuk ice breaking di tengah sessionnya, tapi mungkin masih
kurang pede atau butuh tambahan insight biar sesinya lebih seru. Jadi ya makanya mungkin ini kenapa dibilang cocok buat presenter, trainer atau speaker, karena kan kalau misalnya speakernya cuma ngisi acara, ngisi materi tapi tanpa ada ice breaking juga bakal bosan kan buat audiensnya. Gitu. Gimana ngantuknya lo? Biasa daripada ngantuk main game kata gue mah. Betul. Dan yang terakhir, kita lanjut ke yang kelima. Ada apa? Ada Socrative. Oke. Jadi ini basically mirip sama kuis interaktif lainnya. Cuma ini tuh udah kayak naik level gitu. Kenapa kok naik level? Karena dia dapat pengakuan dari banyak lembaga bisnis dan pendidikan. Oke. Dan ini tuh dapat penghargaan dari EdTech Digest sebagai solusi penilaian terbaik. Jadi udah nggak perlu diraguin lagi kualitasnya. Sedap nggak tuh? Keren sih. Socrative. Jadi mungkin karena ini udah dapat pengakuan dan penghargaan tadi, ini memang mungkin gamenya cocok buat para pengajar untuk lebih interaktif sama para pelajarnya. Iya, betul sekali. Dan itulah sudah selesai 5 rekomendasi games kuis interaktif selain Kahoot. Jadi kalian bisa ada 5 pilihan lain, ini jadinya 10. Nah, 5 ada pilihan lain. Tetap 10. 5 aja. Jadi sekarang kita udah punya 5 pilihan lain game yang nggak kalah seru dari Kahoot. Jadi buat yang udah mulai bosen sama Kahoot bisa dicoba dari yang kelima tadi. Semoga bermanfaat. Semoga apa? Mantul. Ya itu pokoknya.